Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Shalom Amang, Inang, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di Renungan Masa Advent HKBP Bandung Reformanda, Selasa 23 Desember 2025. Saat ini kita memasuki Advent minggu keempat, dan sebentar lagi kita akan mengingat kelahiran Yesus ke dunia melalui Natal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam masa Advent, masa menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Yesaya 9 ayat 5-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sama-sama kita menyanyikan buku NT 52 ayat yang pertama. Shalom Amang dan Inang, pada pagi hari ini kita akan mengawali aktivitas kita dengan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan buat kita pada hari ini yang tertulis di dalam Lukas 1 ayat 69. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang baik ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membacakan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu hadir di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, kami sudah siap ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi pengantar kita di hari ini yang tertulis di dalam Lukas 1 ayat 69. Saya akan bacakan di dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Di patidang do dihita taduk haluaon di bagasan ni si Daud naposonai. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya. Kelahiran Yesus mendatangkan sukacita besar, namun buat Yesus sendiri ia justru menjalani hidup yang penuh penderitaan sejak lahir. Bagi kita ada jaminan keselamatan yang kekal. Namun bagi Yesus, Dia mengorbankan nyawanya yang sangat berharga untuk membayar utang dosa kita supaya kita beroleh keselamatan itu. Ia lahir untuk mati bagi kita, sama sekali bukan buat dirinya. Ketika anaknya lahir, Zakarias pun bersukacita dan bernyanyi memuji Tuhan.
terselip nubuat di dalam pujian Zakaria. Ia menubuatkan anaknya yang akan menjadikan pembuka jalan bagi Yesus sebagai pemenuhan janji Allah kepada Daud. Yesus yang terlahir buat kita merupakan tanduk keselamatan, tanduk menunjukkan kekuatan, kekuasaan, kemuliaan. Tanduk keselamatan berarti keselamatan yang disediakan oleh Allah Maha Tinggi bagi setiap orang yang percaya. Keselamatan yang terutama menyangkut jiwa kita yang mendapat anugerah penebus dosa. Selain itu, keselamatan juga menggambarkan perlindungan Tuhan yang kekal bagi kita. Anugerah besar yang diberikan Tuhan Kristus, Tuhan kita melalui pengorbanan dirinya untuk lahir dan mati di atas kayu salib, serta bangkit dan dari kematian itu haruslah kita respon dengan layak. Rasul Paulus menasihatkan agar kita menenangkan manusia lama beserta segala keinginan dosanya dengan manusia baru, manusia rohani. Kita harus hidup secara berbeda, yaitu dengan hidup kudus. Kita juga harus meneladani Kristus agar semakin serupa dengannya. Oleh Yesus Kristus sendiri, kita juga diperintahkan untuk saling mengasihi. Demikian firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sudah membacakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan bisa mengajari kami Tuhan, agar firman-Mu bisa kami jalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, doa yang diajarkan Bapa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.